hadir, silakan dipimpin hadir. Duduk siap. Siap. Siap baca doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Kita bertemu lagi ini tepat di hari Senin. Sebelum aku mulai pembelajaran pada hari ini, apa yang absen dulu ya. Afrizal, Alia, Alif, Anggun, Akila, Bagas, Larissa, Ahmad, Yona, Ines, Rahma. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita hadir semua. Jadi kita sehat semua ya. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar, sudah berdoa. Mudah-mudahan doa yang kalian panjatkan bisa menjadi jalan untuk mudah memahami pembelajaran pada hari ini. Ya. Karena kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa ya, yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan ini. Kalian harus punya semangat patriotisme, semangat jiwa nasionalisme yang tinggi. Oleh sebab itu, marilah kita sebelum pembelajaran menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, kebangsaan
tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, kita akan belajar ini ya. Tapi Bapak inginkan sebelumnya. Tahu kan kalian berpikir komputasional? Tahu berpikir komputasional? Komputasional, ingat dengan kata komputasional. Biasanya itu dengan istilah komputerisasi. Ya. Komputerisasi bagaimana komputer itu berjalan, bagaimana cara kerja itu komputer. Ya. Jadi kita akan belajar apa sih berpikir komputasional itu. Ya, mana? Ya. Nah, kali ini kita akan lebih jauh membahas tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Pokok bahasan kita kali ini adalah berpikir komputasional. Nanti kita akan bahas mengenai yang pertama adalah tujuan pelajaran, yang kedua definisi berpikir, yang ketiga prinsip berpikir komputasional, dan yang keempat nanti ada pendalaman yaitu melihat video tentang berpikir komputasional. Nah, baik, kita kali ini yang pertama dulu ya. Kita ke tujuannya. Apa sih tujuan kita belajar berpikir komputasional? Tujuan pembelajaran kita belajar tentang berpikir komputasional itu yang pertama, supaya kalian itu mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, ya, tentang konsep dasarnya. Nanti seperti apa sih konsep dasar berpikir komputasional itu? Dan yang kedua, supaya kalian itu mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Pak, tujuannya untuk apa sih? Supaya kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berikutnya itu adalah definisinya. Ya. Definisi berpikir komputasional. Pengertiannya, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan apa logis itu? Logis itu masuk akal yang bisa diterima oleh nalar manusia. Masuk akal. Sesuatu yang masuk akal itu namanya logis. Kalau sistematis, apa sistematis itu? Sistematis itu artinya urutan, ya, berurutan. Tidak boleh acak-acakan, random nggak boleh. Itu jadi berpikir seperti itu. Berpikir komputasional itu seperti itu ya. Jadi yang pertama harus apa? Logis. Yang kedua harus sistematis. Logis bisa diterima oleh akal, sistematis itu secara runtut, urutan. Langkah-langkahnya harus urut, tidak boleh acak-acakan. Kalau langkah-langkah acak itu nggak bisa. Ya, itu bukan cara berpikir komputasional. Jadi komputer itu bekerja sesuai dengan langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya nggak berurutan itu biasanya error kan, gitu ya. Kalau kalian main game atau main apa saja, kalau ada langkah yang salah itu akan mengakibatkan error. Jadi langkahnya harus urutan, gitu ya. Paham anak-anak? Jadi kemudian ada prinsipnya juga. Ingat ya. Yang ketiga adalah prinsip berpikir komputasional. Dijelaskan logis sama sistematis bagaimana. Nah di sini ada prinsipnya. Satu, dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Pemecahan masalah yang besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada masalah yang besar, kita pecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh di sini ada masalah nih, membuat kopi. Tahu kopi? Membuat kopi dipecahkan. Dalam kopi itu ada apa aja sih? Ada gelasnya kan? Kemudian apa lagi? Ada kopinya, ada gulanya, terus bisa dipakai air. Kemudian itu kan? Dalam
kopi itu ada gelas, ada kopi, ada diseduh pakai air panas, kemudian diaduk. Itu kan bagian daripada bagian-bagian yang kecil yang bisa diuraikan dari membuat kopi. Kan? Kopi itu adalah masalah yang besar, bisa kita uraikan. Itu namanya dekomposisi. Masalah yang besar diuraikan menjadi masalah bagian-bagian yang kecil. Masalah besar menjadi kecil, diuraikan. Paham ya? Kemudian setelah komposisi yang kedua ada pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola itu? Pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk mempermudah penyelesaian. Contoh, setiap membuat minuman panas, ya, urutannya mirip. Ya. Entah itu kalian membuat kopi, membuat teh panas, membuat susu panas, membuat wedang jahe, pasti polanya sama. Ya, nih wedang jahe, kopi, teh, susu, itu polanya sama. Apa polanya? Siapkan bahan, panaskan air, seduh, kemudian di kopi begitu nggak? Teh begitu nggak? Wedang jahe sama nggak polanya? Sama. Objeknya berbeda tapi polanya sama. Itu namanya pengenalan pola. Jelas. Yang ketiga ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu artinya menyaring informasi yang penting. Fokus hanya pada langkah utama, tidak perlu detail. Ya, seperti bentuk sendok. Baik. Semangat kalian? Setelah kalian memahami tentang berpikir komputasional, kira-kira ada yang masih bingung nggak? Nggak ada. Ada yang pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalian kasih. Ya. Ini ada gorengan. Ini ada apa? Bakwan. Nah, ini masalah besar. Ini sih bisa kita rinci. Ini sih kita bisa bagi ke bagian-bagian yang lebih. Betul nggak? Dalam bakwan itu ada apa saja? Ada sayur, ada telur, ada sayur, ada air, kemudian ada minyak, ada penyedap, ada garam. Jadilah bala ini masih bisa dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya. Sekarang untuk memahami lebih jauh tentang berpikir komputasional, Bapak akan bagikan LKPD itu sama kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, kelompok 7, ya. Setelah kalian memahami tentang konsep dasar berpikir komputasional, maka kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis dan sistematis. Nah, kemudian ada prinsipnya juga. Tadi ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Nah, sekarang coba kalian dibaca dalam KPD. Ya, tadi ada masalah besar. Ini ada gorengan nih. Ya. Pertanyaannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan bakwan ini, si penjual harus menjual dengan harga berapa? Bisa, silakan kalian bahas dengan atau diskusikan dengan kelompok yang lain. Bisa? Kira-kira nih supaya si penjual itu mendapatkan keuntungan, apa yang harus dilakukan si penjual? Apa yang harus kamu tentukan lebih dahulu?
Moda, itu ya. Ada yang lebih moda. Silakan, ya. Kalian sudah dibaca modul apa alfabetnya? Sudah. Kalian bisa mewawancarai salah satu pedagang, nah itu pedagang apa saja ya? Mau pedagang teh koci, mau pedagang tadi bakwan, ya. Kalian silakan brainstorming sendiri bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan dari bakwan, sehingga kalian bisa menentukan berapa sih harga yang harus dijual satu buahnya, satu bakwannya, ya. Jelas? Silakan nanti untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, kalian bisa langsung mendatangi penjual, ya. Bapak kasih waktu untuk mengumpulkan informasi ke para penjual itu sekitar 15 menit saja, ya. Jadi kalau sudah 15 menit silakan kalian kumpul lagi di sini. Siap? Ya. Oke, silakan kalian diskusikan dan tentukan siapa penjualnya. Ya. Ayo silakan, karena waktu kita tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mewawancarai pedagang dimsum. Perkenalkan, nama saya Alia Zafira Sutrisno. Saya dari perwakilan kelompok 2. Bolehkah saya mewawancarai Bapak? Maaf, nama Bapak siapa? Sudah berapa lama Bapak berjualan? Lokasi berjualan biasanya di mana saja? Ya kedengeran tuh. Apakah berjualan setiap hari atau hanya hari tertentu? Suaranya bang. Tiap hari Bapak berjualan apa? dimsum Apa saja bahan-bahan yang digunakan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahannya? ayam 3 kilo, Harganya? harganya 1.000 kilo, harganya 15.000. Saus kecap harganya 15.000. Bumbu-bumbunya tuh, bumbu-bumbunya sekitar 20.000. Jangan berisik. Sabar ya Azril. Ini dimsumnya 13.000. Terus udah Itu aja? ya. Dari bahan-bahan yang tadi Bapak sebutkan, biasanya menghasilkan berapa buah dimsum? 1 kilo itu jadi sekitar 600-an lebih. Sudah cukup, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Demikian wawancara saya dengan Pak Heri atau pedagang dimsum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Baik. Nana sudah selesai wawancaranya? Dari hasil wawancara, apa yang dapat kamu peroleh informasinya? Silakan informasi yang tadi kalian peroleh ditulis lagi di formulir berikutnya. Silakan. Kalian bisa diskusikan dengan teman-teman yang lain, ya. Bahan-bahannya apa aja? Mana yang presentasinya? Harga per cupnya berapa? Satu cupnya 500. Kalau jual 500 itu enggak? Enggak. Nggak ada untungnya kan, modal doang. Ini untung. Ya, kalau apa cari modalnya gimana? Itu modalnya dari yang besar menjadi bagian-bagian apa yang
cup ya. Jadi kalau pengen keuntungan itu gimana sih? Biasanya kalau keuntungan itu penjualan harus lebih besar daripada modal ya. Itu polanya kan seperti itu ya. Polanya keuntungan itu ya apabila penjualan lebih besar daripada modal. Jadi kalau begitu penjualan lebih besar. Apa ini? Ini ada untung nggak? Iya. Jadi harga minimal yang harus diterapkan sama pedagang di atas ya sip wawancarai ya sini mamanya semuanya itu ya modalnya berapa sip saya anak-anak sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Siap presentasi? Tapi Bapak sebelumnya mau tanya dulu nih. Tadi kan Bapak di awal menanyakan tentang gorengan ya. Gorengan itu masalah besar. Masalah besar itu gorengan. Dan gorengan itu si penjual harus menentukan harganya berapa satu gorengan supaya mendapatkan tahun. Nah, menggunakan prinsip berpikir komputasional, langkah-langkah apa saja yang kamu jalankan untuk menentukan harga satu gorengan tersebut? Apa kamu itu? Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, dirinci dulu ya. Jadi dirinci dulu apa namanya? Bahan-bahannya, gitu ya. Nanti setelah dirinci, kemudian kita bisa menentukan harga modalnya. Ya, ya betul. Silakan. Sudah selesai kalian? Selesai semua. Silakan dari kelompok pertama dulu yang mau ya. Dari kelompok pertama dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini menyampaikan hasil diskusi dan analisis kami tentang tugas coding dan kecerdasan artifisial melalui kegiatan pembicaraan masalah rasio profitabilitas. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kami memperoleh informasi diantaranya yaitu narasumber Pak Sidik sebagai pedagang yang menjual Alhamdulillah sudah presentasi semua ya. Jadi gitu ya. Dari prinsip berpikir komputasional itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian bisa komposisi tadi ya. Ada komposisi. Masih ingat kan ada komposisi itu apa? Membagi bagian yang besar menjadi kecil. Iya. Kayak tadi supaya kita mengetahui jumlah modalnya berarti kita merinci dulu, dibagi ke bagian yang lebih kecil dulu. Misalkan dalam sebuah gorengan itu ya, gorengan itu kan ada tepung, ada yang tadi gorengan wawancara. Adanya apa? Teh manis ya, teh poci. Nah boleh, dari teh poci itu kan kita bisa mengambil modalnya itu dari dari komposisi dulu, diurutkan dulu, dirinci dulu. Bahan-bahannya apa saja, ada teh, ada gula, ada air, gitu kan? Tehnya berapa, es batunya berapa, gulanya berapa. Kemudian kita jumlahkan semua, kita akan mendapatkan modal. Kemudian dari bahan-bahan yang tadi diolah, dapatnya berapa cup? Ya, dapatnya berapa cup? Nanti dari situ kita bisa menentukan harga minimalnya. Kayak tadi ya, punya kelompok 1 harga minimalnya itu 625. Setelah dikalkulasi harga minimalnya 625. Jadi kalau pengen untung, si penjualnya harus menjual lebih
dari 625. Bisa 650, bisa 600, bisa 1000, bisa 2000. Semakin besar semakin banyak munculnya, semakin cepat kaya bisa limo. Tidak pakai anak-anak. Jadi gimana ini? Masih ada kesulitan atau tidak? Ya. Pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Yang paling menyenangkan buat kalian? Bagaimana dengan berpikir pembuatan sodang? Kalian sudah mengerti? Ya. Masih ingat nggak tadi itu? Berpikir, ya coba. Dari awal sampai akhir tadi kita belajar apa saja? Awal berpikir. Ada yang tahu berpikir itu apa? Logis dan sistematis. Logis dan sistematis. Apa itu logis? Sistematis. Oh ya, apalagi setelah itu, apalagi pelajaran sudah kalian tahu? Ini ada prinsipnya kan? Ada yang tahu apa aja prinsipnya? Ya, ada komposisi. Apa ada komposisi itu? Memecah yang besar menjadi selat-selat. Siapa lagi? Pengenalan pola, ya, mengambil pola-pola yang sudah ada polanya seperti yang tadi ya kita jelaskan di awal tentang teh dan kopi, polanya tetap sama. Kemudian setelah itu ada abstraksi. Betul, apa abstraksi itu? Mengambil bagian yang penting saja, yang nggak penting jangan. Kayak tadi ya, di hasil wawancara itu ada alat apa itu namanya? Cup. Cup itu adalah bagian-bagian yang tidak penting, nggak usah. Ya, karena itu dibelinya cuma sekali aja kan. Kalau alatnya, jadi uang yang nggak pentingnya. Kemudian yang terakhir apa? Algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkahnya seperti itu. Kalau kamu langkah-langkahnya salah perhitungannya, ya error nantinya. Ya, tidak akan menghasilkan harga satu barang. Ya, artinya harus kurang-kurangnya. Jadi dijumlah dulu, kemudian dibagi, kemudian ditentukan harga barangnya. Begitu ya, anak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup tindakan hari ini? Ya, nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, di pelajaran yang lain ya. Karena kalau tidak ada yang bertanya, cukup. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.